Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya, kita udah memasukin dua materi terakhir ya. Materi yang hari ini sih sebenarnya nggak terlalu panjang, simple, tapi sangat sangat berpengaruh terhadap bisnis teman-teman. Oke, jadi kalau seandainya nanti kita bicara tentang bangun tim penjualan, maka sebenarnya sampai kemarin aja tuh materi tentang teknisnya. Kalau materi yang malam ini tuh ya bicaranya mindset. Tapi kalau pakai handphone, muka saya lebih kelihatan jelas ya, lebih kelihatan mulus. Handphone memang suka berbohong. Saya pakai baju Pondok Yatim Jamiatul Falah. Oke, teman-teman. Judulnya adalah tidak bisa untuk tidak fokus. Nah, kalau teman-teman tadi lihat judulnya kan gitu ya, tidak bisa untuk tidak fokus. Sebelum kita mulai, teman-teman boleh di screenshot dulu zoom-nya. Bagi yang bisa on kamera, silakan on kamera. Walaupun dari handphone saya tetap bisa ngeliat nih kalau yang ada yang kamera. Di sini ada Mbak Eri yang on kamera. Tidak bisa untuk tidak fokus. Alasan Alasan terbesar kegagalan adalah tidak mempraktekkan apa yang dipelajari. Alasan terbesar yang membuat kita tidak sukses adalah tidak menjadi ahli dalam satu bidang. Banyak sekali ilmu yang tersebar di dunia online atau di internet, hanya saja banyak dari kita yang kesulitan mengambil benang merahnya, jadi sulit untuk menjadi ahli jika belajar bermodal dari internet. Apa poinnya? Poinnya gini teman-teman. Ini kita langsung to the point aja ya ke materi, nggak apa-apa ya. Karena memang materi malam ini pun nggak akan terlalu panjang. Sebenarnya kalau memang nanti ada yang bertanya monggo. Jadi gini maksudnya, kalau teman-teman mau sukses dalam belajar, maka teman-teman harus mempraktekkan apa yang dipelajari. Itu yang pertama. Kalau teman-teman mau sukses dalam belajar, maka teman-teman itu harus benar-benar mempraktekkan apa yang dipelajari. Kalau teman-teman mau sukses dari apa yang dipelajari, maka teman-teman harus menjadi ahli. Ingat ya, harus menjadi ahli. Karena banyak dari kita nih tahu bahwa sekarang itu ilmu udah di mana-mana. Anda ikut Zoom kayak gini bisa dari online dari rumah. Bahkan mungkin di sini ada yang sambil tiduran, ada yang sambil mungkin di jalan, ada yang mungkin sambil ngopi, ada yang mungkin sambil istirahat, ada yang mungkin sambil di kamar. Macam-macam nih. Jadi sumber ilmu tuh udah banyak di mana-mana. Banyak di mana-mana. Tapi orang akhirnya kesulitan untuk benar-benar memfilter sebenarnya ilmu apa yang dia ingin pelajari. Makanya ada teknik atau ada teori kayak gini, belajar di saat butuh. Tapi kalau saya pribadi, ya sebenarnya sih sepakat dengan belajar ketika butuh. Lebih dari itu, saya sih menyarankan siapapun yang mau belajar, itu harus benar-benar mempelajari apa yang paling dia sukai. Misalnya, teman-teman sangat suka dengan dunia copywriting. Berarti teman-teman pelajari sedalam-mendalam copywriting tersebut. Karena kenapa? Karena untuk sukses dalam hidup adalah tentang bagaimana Anda menjadi seorang ahli dan Anda terbranding di posisi tersebut. Ya, di antara teman-teman sudah banyak lebih kenal saya itu sebagai orang yang konsen di dunia reseller kan? Bener ya? Ya, itu memang saya. Walaupun ya kalau kita boleh bilang apakah keahlian Kang Yajid hanya tentang reseller? Ya enggak juga, ada keahlian saya yang lain. Hanya saja karena memang saya benar-benar sangat konsen, sangat ingin menjadi ahli di bagian tersebut. Kayak gitu teman-teman. Oke, jadi tidak fokus, tidak bisa untuk tidak fokus adalah bicara tentang bagaimana sih Anda ketika belajar harus mempraktekkan, ketika ingin sukses dalam hidup harus benar-benar menjadi ahli dalam sebuah bidang yang kalian sukai. Tapi kalian memang akan sangat kesulitan kalau hanya belajar dari internet. Akan sangat kesulitan ya. Ya, kalau Anda udah punya basic mungkin lebih mudah. Tapi
Kalau Anda mau jadi ahli, Anda harus benar-benar bertemu dengan satu atau dua mentor yang Anda ikuti terus-menerus setiap langkahnya. Tempat Anda bertanya segala hal macam terkait apa yang Anda bingungi ketika dalam praktek. Kayak gitu. Oke, jika ada jika teman-teman mau jadi ahli, ya maka harusnya tidak bisa untuk tidak fokus. Tidak bisa untuk tidak fokus. Kalau di buku saya membahas cukup panjang ya, ini intronya cukup panjang. Saya coba bahas dari sini. Ketika terjun ke bisnis online, saya mulai belajar secara serius untuk membangun reseller. Saat itu saya lebih banyak belajar secara otodidak dari melihat aktivitas di postingan orang lain yang juga membangun reseller. Semua yang berhubungan dengan reseller pasti saya baca dan perhatikan. Fokus saya benar-benar tertuju untuk mendalami strategi ini. Tidak ada waktu kecuali untuk praktek dan belajar dalam membangun reseller. Artinya ketika saya dulu pengen terjun di dunia online, atau terjun di bisnis online, saya benar-benar pengen banget belajar soal reseller, soal bagaimana tentang mau reseller. Makanya saya ngikutin postingan orang, ngikutin orang yang mau reseller, terus-terusan saya perhatikan sedetail mungkin, kayak gitu. Tidak bisa untuk tidak fokus bicara tentang menjadi ahli dalam satu bidang. Ketika selesai membaca buku atau melihat materi ini, saya berharap Anda memutuskan untuk menjadi ahli dalam membangun reseller. Perlu waktu untuk menjadi ahli, tetapi bukankah saya sudah bilang bahwa alasan terbesar orang tidak sukses itu karena tidak ahli dalam satu bidang? Nah, simpelnya gini, kalau Anda pengen benar-benar sukses dalam hidup, ya jadi ahli dalam satu bidang. Nggak perlu banyak bidang. Ya, yang bidang lain Anda ketahui, tapi nggak jadi ahli pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Contoh lah, contoh. Kalian tahu kan Nabi Daud? Nabi Daud tuh jadi ahlinya di bagian apa ya? Yang terkenalnya bagian apa? Pandai besi. Walaupun sebenarnya Nabi Daud itu raja, kan anaknya Sulaiman raja lebih besar lagi, kayak gitu. Oke, saya yakin jika kita telah, saya yakin ketika Anda sudah membaca atau memahami materi saya dari awal sampai akhir, maka Anda pengen banget jadi ahli dalam bangun reseller. Karena saya membagikan beberapa trik yang sebenarnya simple. Nah, saya ada beberapa trik ya buat teman-teman yang pengen benar-benar menjadi ahli, yaitu namanya 5M. Wah, 5M, 5 miliar. Apa sih 5M itu? Jadi 5M itu yang pertama, M pertama itu memilih. 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 Terlalu banyak pilihan keahlian yang bisa kita pilih. Keahlian yang tersedia bukan untuk dikuasai semuanya, tetapi untuk memudahkan kita mengambil pilihan yang sesuai dengan passion. Jika banyak keahlian yang kita pilih, maka semakin sulit untuk bisa menjadi ahli di satu bidang. Jadi teman-teman, poin pertamanya adalah memilih, teman-teman. Memilih. Saya sekarang pengen tanya dah teman-teman. Kalau Anda disuruh memilih keahlian tertentu, misalnya copywriting kah, bangun reseller kah, leadership kah, atau misalnya bikin konten kah, atau bikin gambar kah, bikin video kah, atau apalah. Anda benar-benar pengen jadi ahli di bagian mana? Nggak ada masalah, coba jawab ya chat. Copywriting, copywriting, copywriting. Terus mana lagi nih? Baru 2 orang. Konten YouTube, wow, konten YouTube. Terus lagi. Siapa lagi nih? Baru 3 orang. Reseller Kang, oke reseller. Maksudnya bangun reseller ya? Mbak Sobila sering ikut nih. Mana lagi yang lain? Coba jawab. Konten video pakai Canva atau pakai Canva. Mengelola reseller Kang, oke. Nah, jadi di poin memilih ini Anda benar-benar memilih. Sebelah saya tuh akan benar-benar pengen jadi ahli di bagian mana? Di bagian mana? Kayak gitu. Ya, misalnya, Kang, kalau saya milih copywriting, berarti saya nggak ahli jadi bangun reseller. Ya nggak juga sih teman-teman. Ini kan keahlian yang benar-benar kalian pengen pelajari sedalam mungkin. Bukan berarti kalian tuh nanti nggak bisa bangun reseller, ya bisa juga. Nggak ada masalah. Tapi Kang, kalau saya mah langsung to the point aja. Saya pengennya langsung ke ranah resellernya. Saya pengen jadi ahli di bagian reseller. Ya monggo juga.
Oh, enggak juga, nggak apa-apa. Berarti kan nanti Anda akan belajar tentang ilmu funneling, ilmu konversi, atau lima langkah yang saya sudah share. Jadi poin pertama kalau kita pengen fokus dan menjadi ahli adalah Anda harus memilih nih keahlian apa yang Anda harus pelajari. Kayak gitu. Kalau Anda belum memilih, itu susah teman-teman, susah. Karena nanti banyak godaan. Teman-teman pernah nggak ngerasain kayak gini? Ini jujur aja nih ya, jawab nih Pak Dani, jawab. Nih, saya tanya, pernah nggak ngerasain kayak gini? Misalnya Facebook marketing lagi bagus nih, lagi booming. Wow, Facebook marketing, belajar Facebook marketing terus-terusan. Nggak lama Facebook marketing seperti sudah basi gitu. Artinya sudah banyak Anda pelajarin dan belum berhasil juga. Tiba-tiba ada iklan lagi. WhatsApp marketing lebih ampuh, lebih bagus. Terus Anda belajar WhatsApp marketing, ikut pelajarin. Ternyata Anda juga belum menghasilkan atau belum optimal maksimal, belum maksimal menghasilkannya. Terus ada lagi yang bilang Instagram marketing bagus, sangat profitable dan bisa cepat. Akhirnya Anda belajar Instagram marketing terus. Ketika Anda udah belajar marketing tapi belum menghasilkan, tiba-tiba ada iklan lagi. Facebook marketplace. Bagaimanapun semua orang berkumpul di marketplace. Jadi semua orang itu akan belajar di marketplace atau belanja di marketplace. Akhirnya Anda belajar marketplace. Tapi akhirnya nggak menghasilkan juga, nggak optimal. Siapa di sini yang pernah ada di posisi tersebut? Artinya ketika Anda sedang suka belajarnya, ternyata itu nggak menghasilkan. Atau menghasilkan cuman nggak terlalu optimal sehingga ketika ada teknik lain Anda ikut. Coba di sini siapa yang pernah merasakan itu? Pernah, boncos. Pernah, Kang? Oh, Mbak Leli Musa. Saya pernah, Mbak Ip Saripah. Wih, Mbak Ip Saripah udah jadi distributor nih. Udah jadi distributor. Teman-teman yang mau jadi agen sama reseller di bisnis saya punya bisnis baru bulan ini. Omsetnya alhamdulillah sudah ratusan juta juga. Nah, kalau mau ikut tim saya tuh boleh tuh ke Mbak Ip. Mbak Ip boleh share tuh nomornya ke sini. Pernah, Kang? Pernah, oh, kan gitu. Nah, itulah zaman sekarang. Kayak gitu. Jadi karena dia nggak memilih dari awal, jadi gitu. Jadi kayak orang serba salah. Ke Facebook marketing udah belajar masih nggak profit, WhatsApp marketing pindah nggak profit juga. Yang salah bukan marketplace-nya, wahai ibu, wahai bapak. Yang salah adalah mindset Andanya. Seperti itu. Jangan salahin mereka. Karena gini, ada orang yang konsen di Facebook profit bagus hasilnya, ada orang yang konsen di marketplace profit bagus hasilnya, ada yang konsen di WhatsApp profit bagus hasilnya. Lalu kenapa Anda nggak hasilnya nggak maksimal? Ya, ya itu karena Anda bukan karena toolsnya. Kayak gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Jadi karena andanya benar-benar memang tanda kutip lah. Kalau bahasa kasarnya mah kutu loncat. Bukan kutu loncat dalam bisnis, tapi kutu loncat dalam keahlian. Makanya poin pertama, kalau Anda pengen jadi ahli, Anda harus memilih dari sekarang. Kang, kalau saya milih copywriting, berarti saya nggak belajar Facebook marketing dong. Saya nggak belajar Instagram dong. Ya nggak gitu konsepnya, Ibu, Bapak. Enggak. Konsepnya nanti kita bahas lagi. Oke? Jadi Anda harus memilih dulu aja. Memilih apa yang benar-benar Anda itu pengen jadi ahli itu di bagian mana. Kayak gitu, oke? Oke, teman-teman. Sekarang saya tanya lagi nih, teman-teman. Kalau seandainya Anda itu benar-benar pengen jadi atau di sini ada nggak yang maksudnya dia sudah 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 pindah-pindahan kayak tadi, tapi belum terlalu optimal ngasilin. Dan sekarang ketika dengar materi ini, dia benar-benar akan serius untuk memilih keahlian tersebut. Coba sebutkan lagi keahlian apa yang kalian mau pilih. Yang benar-benar kalian serius pengen pelajarin, pengen kuasain, pengen praktekin, pengen kuasain, pengen jadi ahli di situ. Coba sebut sekali lagi. Ayo monggo yang mana? Mana. Udah ada belum? Yang jelas dunia online nggak jelas, Mbak. Kalau yang jelas dunia online, jangan kayak gitu. Harus salah, Kang. Mau reseller.
Reseller. Bangun reseller apa reseller nih? Saya sampai begini soalnya ini pakai handphone terbalik. Oke, oke. Mbak Leli Musa jangan yang jelas dunia online jangan. Itu nggak jelas contohnya. Mohon maaf, nggak jelas. Bangun. Oh, bangun. Oh, maksudnya bangun reseller, bukan ada bangun. Oke. Jadi pilih salah satu keahlian yang benar-benar nanti kalian tuh pengen jadi ahli di bagian tersebut. Karena nanti Anda akan dikenal di bidang tersebut. Misalnya, oh Mbak Tri, oh Mbak Eri. Mbak Eri itu ya yang copywriting-nya jago banget ya. Walaupun sebenarnya faktanya Mbak Eri bukan hanya jago copywriting, tapi dia juga ya baik di dalam Facebook marketing, Instagram marketing. Tapi karena benar-benar itu yang dikonsentrasikan sama dia dan itu yang selalu dibahas, otomatis nanti dia akan benar-benar menjadi ahli di bagian tersebut. Bukan hanya ahli bagi dirinya, tapi ahli di pandangan orang lain. Selanjutnya, itu M yang selanjutnya mempelajari. Ya, simpelnya sama kayak tadi. Jadi ketika kita memilih, ya kita harus mempelajari. Dan mempelajari ini bukan mempelajari yang maksudnya cuma sekali dua kali ya teman-teman ya. Nggak ada ujungnya, nggak ada ujungnya. Saya bilang kenapa nggak ada ujungnya gini. Kalau Anda bilang Anda tuh sudah benar-benar menguasai semua hal dari posisi yang apa namanya, dari posisi yang Anda karena pengenin, itu Anda belum jadi apa-apa. Jadi belajar itu terus-terusan. Saya dari awal bis online pengen banget jadi orang yang paham banget tentang dunia seller, bangun di seller. Pertanyaannya adalah, apakah sekarang saya sudah merasa cukup? Enggak, enggak. Saya terus belajar teman-teman. Saya belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Bagaimana sih cara membangun reseller yang lebih efektif? Bagaimana? Terus-terusan aja nggak pernah berhenti. Saya belajar tentang leadership, saya belajar dari YouTube, dari apa lah yang ada hubungannya ke situ, ke reseller. Dan saya selalu tertarik ketika orang lagi membahas reseller. Hingga hari ini nggak ada henti-hentinya, terus-terusan. Walaupun mungkin bagi sebagian orang saya sudah sangat paham tentang reseller, tapi saya merasa bahwa ada yang terus kurang dan ada ilmu yang harus saya terus pelajarin lagi. Kang, tapi kan kalau copywriting kan stuck Kang gitu aja. Enggak, enggak. Dalam ilmu copywriting itu panjang nanti. Nanti teman-teman bisa belajar hypnoselling. Oh banyak sekali tuh hipno gitu tuh. Yang persuasi. Jadi banyak. Makanya ketika Anda pengen menguasai sesuatu, mempelajarinya tuh benar-benar kayak orang gila. Anda kutip ya, mohon maaf ya. Kayak orang gila. Kayak orang gila apa? Maksudnya orang gila yang kayaknya haus banget sampai kayaknya nggak ada capeknya, nggak ada nyerahnya untuk belajar untuk mempelajari apa yang kalian tuh pengen kuasai. Kayak itu. Jadi benar-benar harus itu. Jadi dipelajarin terus-terusan. Jangan sampai berhenti. Hingga sekarang saya masih juga. Saya masih suka dengar Zoom, live Zoom atau apa yang bahas reseller. Ada mentor yang bahas reseller saya ikut. Walaupun mungkin yang ngomong tersebut pun sama saya, reseller masih banyak saya. Tapi nggak apa-apa, saya ikut. Karena pasti ada sesuatu yang baru ketika saya ikut Zoom orang lain. Gitu. Oke? Ya, jadi yang poin kedua adalah mempelajari. Jadi mempelajarinya itu sampai titik terakhir. Kalau bahasanya Astagfirullahaladzim. Mohon maaf, saya jatuh handphonenya. Kalau bahasa apa hadisnya gini teman-teman. Tolabul ilmi fardatah. Utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Jadi kita nggak ada berhentinya tuh untuk terus nuntut ilmu, terus nuntut ilmu, terus nuntut ilmu. Pokoknya nggak ada berhentinya. Selalu terus nuntut ilmu. Terutama di bagian yang kita pengen ahli. Kayak gitu. Oke, selanjutnya mempraktekkan. Selanjutnya mempraktekkan. Gini, kalau kita boleh jujur ya, boleh jujur teman-teman. Sekarang gini, apa pelajaran yang kalian tidak bisa dapat di internet? Coba sebutkan, coba jawab via chat. Apa hal yang ini dalam bisnis ya, dalam konteks bisnis. Apa hal yang tidak bisa Anda pelajari dalam internet, di internet? Apa coba sebut? Ada nggak? Kalau nggak ada, bilang aja nggak ada. Kalau Anda nggak tahu, bingung atau apa, boleh juga jawab. Silakan. Tapi kalau ada Kang, contoh ini boleh juga jawab. Coba mau nggak via chat? Saya tunggu. Iya ya, benar ya. Muka saya putihan kalau di sini.
Mana nih, mana nih, mana nih? Udah ada yang jawab belum? Mana tuh? Nggak ada. Oh, Mbak Eva nih ya. Belajar Excel, Kang, masih PR. Oh, ada, belajar Excel ada. Saya jujur aja ya, saya bisa Excel tuh ada dari dia loh, dari Google. Jadi kalau saya tuh gini, biasanya kalau di Excel ya, kan saya kan juga pakai Excel ya, apalagi kan saya harus ke dapur. Bagaimana cara memfilter kolom-kolom sehingga saya bisa melihat kosakata ini. Saya cari di Google. Oh, begitu caranya. Oh, menu-menunya itu. Oh, kode-kodenya itu. Bisa belajar di Excel. Di Excel di internet. Ada, hampir semuanya ada. Hampir semua ada. Hampir semua ada. Serius, hampir semua ada. Artinya sumber informasi kita luasnya luar biasa, teman. Hanya saja karena terlalu banyaknya informasi, kita sampai lupa untuk mempraktekkan. Berapa sering Anda ikut Zoom dan berapa sering Anda tidak mempraktekkan Zoom tersebut. Berapa sering Anda nonton YouTube tapi Anda tidak mempraktekkan YouTube tersebut. Makanya saya sangat setuju dengan menghilangkan malas buat melaksanakan. Nah, jadi saya sangat setuju kalau ada yang dia learning by learning by doing. Jadi belajar di saat butuh. Nah, makanya kalau kita sudah ada fashion terhadap copywriting, maka kita harus timbulkan pertanyaan terus, teman-teman. Saya ulang ya, timbulkan pertanyaan terus setiap hari. Apa yang kurang? Apa yang baik? Siapa? Misalnya nih, contoh tentang Marshall. Bagaimana cara membimbing orang? Bagaimana cara memahami psikologis orang? Bagaimana cara bikin reward? Bagaimana menghadapi masalah seorang ibu-ibu misalnya gitu. Jadi pelajarin dengan cara bertanya. Itu yang paling mudah kalau kita mau praktek, teman-teman. Jadi kalau saya sih nyaranin, kalau teman-teman yang mau benar-benar mau ahli dan udah mempelajari, maka ketika pengen praktek, dimulai dengan pertanyaan. Itu bakal lebih gampang, kita akan belajar learning by doing. Saya ulang ya, learning by doing. Belajar ketika kita melakukan. Nah, jadi poin yang ketiga adalah mempraktekkan. Untuk membuat Anda belum mempraktekkan, saya sarankan Anda selalu bertanya setiap hari apa yang Anda ingin lakukan, apa yang Anda ingin pelajari, apa yang Anda ingin praktekkan. Kayak gitu. Jadi ketika timbul pertanyaan tersebut, biasanya badan kita langsung akan praktek, otak kita akan langsung ke praktek. Jadi poin ketiga adalah praktekkan, mempraktekkan. Ya kalau apa namanya saran dari saya kalau kalian biar gampang praktek, selalu mulai dengan pertanyaan terus-terusan. Kayak gitu. Oke, yang keempat tuh mereview. Mereview itu simpelnya gini. Kalau kita bicara tentang praktek, belajar dan semacamnya, kan kita bisa aja teman-teman akhirnya melihat, oh ternyata copywriting saya kok like-nya sedikit ya. Misalnya gitu. Oh, copywriting saya kok yang ini banyak ya. Nah, Anda tuh harus terus ini teman-teman mereview. Saya tuh ya jujur aja termasuk orang yang suka banget nge-review. Misalnya gini ya, saya open reseller pakai pola ini. Kok kenapa dapatnya sedikit? Apa masalahnya? Di mana baiknya? Di mana buruknya? Di mana yang diperbaiki? Di mana yang ditambah? Jadi selalu saya review. Bahkan di tim saya sendiri di kantor, saya selalu tuh mengawali dengan mereview. Oke, teman-teman, apa yang kita sudah lakukan kemarin dan itu bagus. Apa yang sudah kita lakukan kemarin dan itu nggak bagus atau kurang optimal. Saya selalu mereview itu. Anda pun ketika dalam mempraktekannya harus mereview tersebut, mereview hal-hal yang Anda praktekkan, yang Anda pelajari dan Anda praktekkan. Misalnya gini, misalnya contoh aja ya, contoh ilustrasi. Anda misalnya bikin postingannya dikit nih, yang like cuma 3 orang. Nah, di sisi lain, Anda juga bikin 100 lagi, dan yang like banyak, sampai 300 orang. Anda harus review tuh, oh kenapa yang ini 3 orang doang, atau bahkan, ya atau 30 orang lah, yang ini 300 orang.
Apa permasalahannya? Apa salah jamnya? Apa salah konsepnya? Dan itu biasanya kan berulang-ulang, teman-teman. Contoh ya, ini contoh di lapangan nih, contoh di lapangan yang saya review dari diri saya sendiri dan juga orang lain. Saya melihat bahwa kalau di Facebook itu, kalau Anda sering share kontennya adalah gambar sama copywriting, yang itu lebih sering Anda share, maka ketika Anda share tulisan pendek, postingan pendek, maka postingan pendeknya akan mendapatkan engagement yang nggak terlalu bagus. Oke, saya ulang ya. Kalau Anda share postingan pakai gambar dan copywriting itu lebih sering, maka ketika Anda hanya posting cuman status aja atau cuman tulisan aja yang pendek, maka yang tulisan pendek itu nggak terlalu banyak engagementnya. Tapi kalau Anda lebih sering bikin status yang pendek-pendek, maka kalau Anda bikin status yang agak panjang sedikit plus ada gambarnya, maka status yang ada gambarnya plus tulisannya itu pastinya engagementnya lebih sedikit. Siapa yang merasa kayak gitu? Anda terlalu sering, misalnya ini yang paling sering dilakukan ya, terlalu sering bikin postingan pendek, sehingga kalau lagi bikin tulisan panjang, itu yang like dikit. Siapa yang ngerasa seperti itu di sini? Coba jawab. Pasti ada. Terus ada juga yang kebalikannya, karena dia sering bikin status panjang sama gambar, sama copywriting, kalau pas lagi bikin status pendek tuh nggak terlalu bagus juga. Nah, itu kayak gitu. Itu kan kenapa saya bisa tahu itu? Karena saya mereview apa yang saya lakukan. Saya kalau membahas tentang bisnis, ya saat ini sih jarang bikin status di Facebook. Ini dulu gitu ya. Saya kalau lagi bahas tentang bisnis dengan gambar yang bentuknya gambar tuh keluarga, itu pasti postingannya naik besar. Tapi kalau saya bikin konten bisnis yang pakai gambarnya hasil editan, itu like-nya agak turun. Kalau saya bikin konten bisnis yang tulisannya pendek, like-nya itu cukup banyak, lebih banyak lagi gitu. Oh, saya gitu. Bahkan sampai jamnya pun saya review. Karena jam itu kan beda-beda, teman-teman. Mungkin umumnya memang sih pagi, siang, sore, malam. Pagi jam sebelum jam 8, sebelum jam 7.30, siang itu sebelum jam 1, terus sore itu sebelum jam 5, malam itu sebelum jam 8. Nah, itu kan umumnya. Tapi faktanya di lapangan itu nggak seperti itu juga, teman-teman. Tergantung habit Anda, tergantung market Anda. Dan Anda bisa tahu itu kalau Anda nge-review. Kalau Anda nggak review, nggak bakal tahu. Makanya selalu pertanyaan ini, apa yang sudah saya lakukan dan baik untuk terus dilakukan? Apa yang sudah saya lakukan tapi belum optimal sehingga kedepannya harus dioptimalkan? Apa yang saya lakukan dan itu benar-benar buruk sehingga harus saya tinggalkan? Selalu kayak gitu, di review apapun yang kita lakukan. Kayak gitu, teman-teman. Oke? Jadi selalu mereview. Yang terakhir, yang terakhir adalah menstandarisasi. Menstandarisasi. Contoh gampangnya. Kalau menstandarisasi, misal, Anda bikin postingan, itu paling efektif itu di jam 7 pas. Misalnya gitu ya. Maka nanti kalau Anda punya admin pun, Anda bilang tuh, pokoknya kita selalu bikin postingan jam 7 pas, nggak boleh nggak. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Andai pun kurang boleh misalnya 5 menit, andai pun lebih boleh 5 menit. Jadi di sekitar jam 6:55 sampai jam 7:05. Nggak boleh lebih dari itu misalnya. Nah, itu namanya menstandarisasi, teman-teman. Jadi ketika kita sudah mereview terus, dan itu terus berhasil, maka apa yang kita lakukan, apa yang kita praktikkan itu jadi standar. Contohnya lagi. Saya itu kalau open reseller biasanya pakai group review. Saya kalau open reseller pakai group review. Jadi saya bikin grup edukasi, terus saya masukin ke dalam grup review, habis itu saya edukasi tentang produk, bisnisnya, dan semacamnya, habis itu baru selesai, dan ada closing. Awal-awalnya itu hanya sekedar kayak saya belajar, terus saya mempraktekkan, saya mereview. Dan ketika saya nge-review, oh begini, ini diperbaiki, dan saya ngelihat bahwa preview itu paling bagus, paling optimal, ya terus hingga sekarang saya standarisasi. Artinya saya standarisasi itu apa? Setiap saya bangun tim reseller pasti pakai preview. Mungkin teman-teman sini ada yang ngerasain ya? Atau ada yang pernah ikut preview saya? Jadi kayak gitu, teman-teman. Itu menstandarisasi namanya. Nah, apa kan? Jadi berbeda-beda tuh Mbak Eva bilang, kalau saya lebih dari jam 6 itu biasanya kurang bagus. Kayak gitu. Jadi nanti jadi standar.
Ah, jadi yang M yang kelima adalah menstandarisasi. Saya ulang ya, yang pertama Anda harus memilih, yang kedua Anda harus mempelajari, yang ketiga adalah Anda harus mempraktekkan, yang keempat adalah Anda harus mereview, yang kelima Anda harus menstandarisasi. Kang, kenapa ujungnya menstandarisasi? Ya simpelnya gini lah, kita pengen bisnis ini tanda kutip bisa punya tim karyawan lah SDM. Maka pastinya apapun yang kita lakukan hari ini sendirian, suatu saat akan dipegang sama tim kita. Makanya harus dibuatin standar. Jangan gantung. Misalnya nanti Anda punya tim, terus tim Anda nanya, Mbak atau Mas, kira-kira baiknya posisinya berapa ya? Tergantung lah, terserah Anda. Jangan kayak gitu. Namanya nggak ada standar kayak gitu. Tetap ada standar. Walaupun, apakah kan kalau ada standarisasi, boleh nggak direview lagi? Ya boleh, nggak ada masalah. Oke, jadi tidak bisa untuk tidak fokus agar Anda bisa menjadi ahli, itu bisa dengan teknik 5M. Memilih, mempelajari, mempraktekkan, mereview, dan menstandarisasi. Materi saya memang simpel untuk hari ini atau untuk malam ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan, saya kembalikan ke Ayas. Oke Kak, terima kasih. Ayo teman-teman, ada yang ingin bertanya tidak nih tentang materi hari ini? Suaranya pelan banget, Yas. Apa sariawan? Sudah kencang belum Kang? Oke, ayo Coba, teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic ya, boleh via atau mic, boleh. via chat juga boleh kok. Kalau yang mau on mic langsung on mic aja, bilang langsung ngomong Kang saya mau bertanya. Kalau saya mau via chat juga boleh, langsung di chat saja nanti akan saya bacakan. Ayo teman-teman yang ingin bertanya langsung saja. Ini ada pertanyaan yang tadi nih dari Mbak Desi Rosita. Pernah tanya ke tim, kenapa nggak iklan? Saat itu saya merasa nggak enak dengan jawabannya. Padahal niat saya memang di awal mengkhawatirkan dirinya. Ya nggak apa-apa Mbak, biarin aja. Nggak apa-apa namanya bangun tim ya gitulah. Wajar-wajar aja sih. Sampai memang kita akan mendapatkan tim-tim yang seperti itu ya. Yang kita sudah mau bantu, tapi saya tuh kalau lagi ngomongin tentang itu tadi pas banget ya. Saya tadi pas pulang kerja itu lagi dengerin ceramah tentang sabar. Ceramah tentang sabar. Di dalam ceramah itu dibilang bahwa ya Rasulullah atau ya Muhammad kalau Allah nyebutkan bersabarlah, bersabarlah. Itu sangat nyelekit ya karena gini, Rasul yang benar-benar sabar tetap dipinta sama Allah untuk sabar. Rasul yang sudah sangat sabar tetap dipinta sama Allah untuk sabar. Dan ada satu kisah tuh yang selalu saya tuh kalau ingat nangis, teman-teman. Mungkin teman-teman tahu ya. Kisahnya seorang nenek buta yang orang kafir, orang non-muslim. Setiap hari Nabi selalu memberikan kurma dan selalu memecahkan kurmanya untuk dimakan sama si nenek. Sampai Nabi meninggal, Abu Bakar bilang ke Aisyah, "Ya Aisyah, apa amalan Nabi yang belum saya kerjakan?" Kata Aisyah, "Ada, yaitu memberikan makan seorang nenek di seberang sana." Kata Aisyah gitu. Akhirnya Abu Bakar ke sana, buru-buru ngasih kurma ke orang buta tersebut, nenek-nenek buta. Terus nenek-nenek buta itu bilang, "Siapa kamu? Itu bukan bukan kamu gitu. Bukan kamu. Ini bukan kamu. Ini bukan orang yang biasa ngasih makan aku karena yang ngasih makan itu kan suka suka ngunyah dulu buat dimakan biar bisa dimakan sama nenek-nenek kan nggak ada giginya." Akhirnya kata Abu Bakar, orang tersebut sudah meninggal. Wah, akhirnya nenek tersebut kan sedih lah. Ini sedih. Terus dia tetap menerima korma itu sambil makan. Nenek tersebut bilang, "Wahai anak muda, jangan pernah engkau mendengar kata Muhammad. Muhammad tuh si pendusta. Muhammad tuh si pembohong. Muhammad tuh cacian makian yang diungkapin sama si nenek tersebut ke Abu Bakar menceritakan Nabi Muhammad yang sudah wafat." Abu Bakar langsung menangis senangis-nangisnya. Karena kenapa? Karena nenek tersebut tidak sadar selama puluhan tahun dikasih makan dari tangan Nabi, dari mulut Nabi, dan Nabi ketika dikasih makan nenek tersebut selalu dihina. Nabi nggak pernah ngomong saya adalah Rasulullah. Itu tuh
Saya nggak tahu ya itu kesabaran. Aduh, kalau kita mengingatnya dengan khusyuk bisa nangis serius. Nggak kebayang gitu puluhan tahun ngasih makan orang dan setiap ngasih makan dihina, dicaci maki. Jadi si nenek tersebut ngomong ke Abu Bakar, "Hai anak muda, jangan pernah kamu percaya sama si Muhammad. Kamu kenal gak sama Muhammad? Si Muhammad tuh pendusta, pembohong, penipu, penyihir. Sepanjang dia makan kurma yang dikasih Abu Bakar, dia ngomong kayak gitu. Akhirnya Abu Bakar ngomong ke nenek tersebut, wahai nenek, tahukah engkau orang yang memberikan makan engkau selama puluhan tahun adalah orang yang kamu hina. Nenek tersebut tuh langsung lemes, kaget. Betapa mulianya Nabi, sabarnya Nabi, sepanjang hayat si nenek tersebut selalu menghina, tapi Nabi selalu memberikan kurma. Wah, sudah kita jangan bahas sirah. Nanti ngawur. Aduh, saya salah guru sirah kalau di Indian. Oke, saya mau tanya, Tanya nih, Kak. maaf, cara cara menentukan fokus yang mau dipelajari gimana ya? Ya cocok dengan kebutuhan produk kita. Oh, kalau keahlian tuh nggak harus langsung ke produk, nggak. Itu ke passion kita. Ini siapa nih? Mbak apa nih? Mbak Bidara Surga. Oh, Mbak Bidara Surga. Atau Mas ya? Nggak harus ke produk. Coba aja cek. Kira-kira pengen banget tuh nanti orang tuh melihat Anda tuh sebagai apa? Ahli copywriting kah? Ahli ahli bangun reseller kah? Ahli manajemen kah? Atau apa? Kayak gitu. Nggak harus langsung ke produk. Sudah memilih mempelajari berusaha mempraktekkan sesekali mereview tapi karena lihat hasilnya masih belum maksimal jadi belum membuat standar apa ini artinya saya salah memilih enggak enggak bukan Anda salah memilih tapi Anda salah dalam bahasa gampangnya tuh benar-benar mempelajarinya mempraktekannya mereviewnya. Gini ini mungkin pertanyaan yang menarik ya dari Mbak Eri gini, saya biasanya makanya tadi saya bilang lebih baik Anda punya mentor. Anda jadi punya mentor. Misalnya gini, Anda mau apa nih? Oh, saya mau ahli copywriting. Pertanyaan simpelnya adalah, siapa role model Anda di copywriting? Role model itu adalah orang yang Anda tuh berharap jadi dia nantinya. Misalnya, oh saya pengen kayak si A. Si A kan berhasil dengan copywriting. Gitu ya. Maka Anda bahasa gampang ya, pilihan Anda itu insya Allah juga akan berhasil kayak gitu. Cuma pertanyaannya, apakah Anda bisa berhasil seperti itu? Ya kan belum tentu. Jadi bukan salah memilih, Mbak. Pilihannya udah benar. Cuman mungkin Mbaknya yang belum maksimal. Gimana cara maksimalinya? Cara maksimalinya adalah ngikutin orang yang Mbak idolakan di poin tersebut. Kalau dia nggak ada yang materi, kalau orang ini, kayak gitu. Harus ngoyo lah sama guru. Misalnya ngoyo itu gini nih teman-temannya. Ada YouTube-nya, ada Instagram-nya, ada apa. Ya respon dia. Tunjukkan hidung Anda ke mereka. Sehingga mereka tuh aware sama Anda. Saya ketika mau deketin seseorang mentor saya sampai jadi tim penjualannya, saya menjadi tim terbaik di produknya, sehingga saya dianggap sama dia dan akhirnya dia ngechat saya gitu. Ya, saya sebelumnya ngikutin terus apa yang dia lakukan, apa yang ini. Akhirnya saya sampai di chat sama dia. Kayak gitu loh, Mbak. Oke, apalagi nih? Oh, jadi ke minat ya, bukan ke produk. Iya, ke minat, bukan ke produk. Bukan ke produk. Ya sekarang gini lah, kalau Anda produknya produk herbal kayak saya, terus minat Anda YouTube, nyambungnya di mana? Kan nggak nyambung ya sebenarnya. Maksudnya nggak nyambung secara langsung. Tapi apakah boleh? Ya boleh, sangat boleh kalau Anda minatnya di situ. Kayak gitu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Apa sudah paham? Kalau sudah paham, coba komen paham, chat paham gitu. Teman-teman, saya pengen ngadain materi yang lain selain bisnis ya. Kira-kira ada request gak sih? Saya punya 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 beberapa hal yang bisa saya bahas sebenarnya sih. Dari mulai mindset, motivasi, rumah tangga, atau sejarah bisa juga. Paham, Mbak Nani Indrayani. Saya ketinggalan materi.
Ya nanti kalau ada yang materi dengerin aja rekamannya. Teman-teman, ini udah mau materi terakhir ya, besok materi terakhir sebenarnya. Ini materi 10, nanti materi 11. Saya coba untuk ngundang beberapa mentor dari luar, tapi saya sih berharap nanti kalau untuk orang lain, minimal banget yang ikut nanti ada 100 orang. Nanti saya akan filter lagi, siapapun yang nanti mau ikut, yang nggak ikut, itu harus benar komitmen. Biar maksudnya saya ketika ngundang mentor dari luar itu bisa lebih enak lah. Teman-teman, pada akhirnya ketika kita bicara tentang menjadi ahli, itu bukan kayak boleh nanya tanggapan, boleh Mbak Misa. Saya lanjut dulu ya. Untuk menjadi ahli itu bukan tentang bagaimana Anda bisa dikenal aja sih, bukan teman-teman. Bukan kayak gitu. Tapi tentang bagaimana Anda mau dikenal. Saya ulang ya. Untuk menjadi ahli, bukan hanya tentang bagaimana Anda bisa dikenal banyak orang, bukan. Tapi tentang bagaimana Anda bisa dikenal. Saya ulang ya. Menjadi ahli bukan tentang bagaimana Anda menjadi terkenal, tapi tentang bagaimana Anda bisa dikenal. Contoh, mungkin Anda ahli di bagian copywriting dan Anda mungkin belum terkenal banget. Nggak jadi masalah. Yang paling penting orang-orang yang kenal sama Anda ketika dia membahas satu tema tentang copywriting, mereka langsung mengenang nama Anda. Kayak gitu loh maksudnya. Kalau ngomongin tentang ahli itu. Jadi bukan, oh Kang, ahli berarti harus terkenal. Nggak, nggak, nggak kayak gitu konsepnya ya. Copywriter yang bagus. Apa ya? Mbak Intan bisa, Mbak Intan Putri. Terus cobalah cari di YouTube ya. Para copywriter, personal copywriter. Coba cek ya. Kalau yang saya sempat ketemu ada Mbak Intan. Kayak Kang Dewa ya. Kang Dewa tuh terkenalnya apa? Dewa selling ya, jualan. Padahal kaliannya banyak. Kan? Kang Dewa tuh kaliannya banyak. Tapi dia sangat dikenal sebagai selling, tukang jualan. Ya padahal keahliannya bukan cuma jualan, dia ahli juga bisnis, ahli juga copywriting, ahli juga apa namanya, mungkin HRD, manajemen, mungkin ahli juga. Cuman dia dikenal dengan selling. Dia wah selling, wah makanya keren. Saya sempat ketemu Kang Dewa beberapa kali. Terakhir itu saya ketemu di Sukabumi waktu di restoran. Dia sama istrinya. Saya juga sama istri saya ketemu. Oke teman-teman, kayaknya boleh tanya mentor yang di nomor satu kan Mas Sajid siapa ya? Kalau boleh jujur, sebenarnya mentor pertama saya itu, yang maksudnya yang benar-benar kayak mengubah mindset saya itu, pertama Kang Randy Saputra. Kang Randy Saputra. Jadi waktu itu saya ikut BSBD kakaknya. Habis itu datang Kang Dewa. Habis itu datang beberapa mentor lainnya. Tapi di antara mentor-mentor tersebut, ya sebenarnya kalau boleh dibilang, saya nggak bisa yang mana yang di nomor satu kan. Karena memang ada juga mentor yang nggak sekelas mereka, yang malah tanda kutip ya benar-benar dekat sama saya dan saya bisa diskusi sama mereka kayak gitu. Oke, ini pertanyaan lagi nih dari Mbak Misar ya. Apa memang kita perlu punya admin? Ya. Bagaimana cara mencari admin? Ya. Kapan kita butuh admin? Biaya admin biasanya berapa? Karena saya selama ini kerjaan sendiri semuanya baik benar. Masya Allah. Mungkin pertanyaannya saya langsung rangkum aja gini ya. Apa perlu punya admin? Perlu. Ya karena gini, Mbak, di mana orang yang maksudnya dia nggak punya tim dan dia bisa punya bisnis puluhan miliar. Jangan puluhan miliar, ratusan juta aja. Enggak. Mereka ada tim. Ada tim. Yang saya maksud dengan admin itu aslinya timnya. Tim. Jadi harus punya admin. Ya pertanyaannya mencari admin di mana? Lah ini materi yang detail. Tapi Mbak bisa pakai tetangga Mbak dulu, atau pakai orang-orang sekitar Mbak, atau pakai penambahan job misalnya tanda kutip ART plus dia juga bantuin
eh, chat masuk. Misalnya dia ART hanya untuk nyuci piring, nyuci baju dan semacamnya yang maksudnya bisa dikerjakan pagi beberapa jam aja gitu. Nah, bisa juga dia ikut sama balesin chat. Nah, jadi cari orang tetangga sekitar. Kalau mau nyari di online, biasanya nyari di komunitas. Tapi saya nggak bisa bahas detail hal tersebut di sini gitu, karena nanti akan lebih panjang lagi nih. Cuman saya kasih bayangan aja di komunitas. Biasanya saya nanya langsung, Mbak maunya jadi admin. Tugasnya apa Kang? Tugasnya nanti di grup. Yang pertama nyapa, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Saya langsung kasih. Nanti Mbak dapat fee-nya sekian, kayak gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Kang berapa gajinya? Tergantung juga kalau gaji. Kalau di saya ya otomatis sudah besar nih kalau gaji di sini. Kalau teman-teman mau gaji ya itu bisa disamakan kayak ART bisa, atau bisa juga pakai pola gaji plus omset atau plus bonus. Misalnya gini, gaji utama dia 15.000 misal. Tapi kalau omset lebih dari misalnya lebih dari 20 juta, dia akan dapat tambahan bonus misalnya 5%. Misalnya kayak gitu ya, atau 3% atau 2%. Bisa juga pakai itu polanya. Nah, jadi nggak kaku-kaku banget. Ah, selebihnya sih Mbak, simpelnya gini, kapan Kang butuh admin? Ketika Anda siap. Walaupun saya sih tetap merekomendasikan sebenarnya baiknya Anda benar-benar belajar jualan dulu aja. Biar Anda kalau udah punya omset 5 juta, 10 juta, baru mikirin admin. Kayak gitu. Nah, apalagi Anda belum punya basic bisnis, jangan pakai admin dulu, nanti Anda nggak siap. Tapi kalau Anda sudah punya basic bisnis, baru mulai belum ada omset, udah bangun admin, nggak apa-apa, karena udah tahu resikonya. Tapi kalau belum pernah, baiknya jualan dulu aja sampai omset beberapa, sehingga kita paham tentang jualan, tentang ini, habis itu baru kita pakai admin. Selebihnya kan Mbak Misar kan tim saya ya di Propolis ya. Nanti bisa ini aja lah, diskusi pas kita lagi Zoom meeting. Mbak Misar ya, Mbak Misar apa sih agen? Wah, Mbak Misar agen ya, ya benar-benar. Teman-teman yang mau jadi seller tuh ke Mbak Misar di bis saya. Wah, saya promoin tim saya terus nih. Sorry. Tapi saya nggak undang mereka ya, kenapa mereka pada ikut? Omset total profit, Kang. Eh, itu omset. Kalau omset 20 juta kan rata-rata berarti profitnya sekitar 4 jutaan ya. Boleh tanya di luar materi, apa bisa satu nomor WhatsApp bisa diakses oleh banyak orang atau admin kah? Nggak bisa, nggak bisa. Kalau ada toolsnya saya nggak tahu, tapi nggak bisa. Paling kalau itu satu admin sama satu website, satu laptop, paling bisa segitu doang. Oke teman-teman, materi dari saya cukup dan pertanyaan juga saya anggap cukup. Semoga teman-teman bisa menjadi ahli dimanapun Anda inginkan. Teman-teman gini, Anda nggak ada capeknya apa belajar A, lompat ke B, belajar B, lompat ke C, belajar C, lompat ke D. Kalau Anda melompat-lompat tentang belajar, tapi Anda tahu di mana Anda itu kembali, artinya di mana Anda tuh pengen benar-benar jadi ahli, itu enak. Tapi kalau Anda kayak kutu loncat dalam belajar, sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan? Capek, serius dah. Capek, capek. Omset kagak jadi, nggak ada, nggak besar. Ya Anda juga nggak bisa dikenang. Ya, jadi kayak orang-orang bingung. Nah, saya tuh sering ngomong kayak gini, saya banyak banget ketemu orang yang sudah sampai setahun, 2 tahun di online, tapi omsetnya nggak nyampe 5 juta, nggak nyampe 10 juta. Saya suka pengen nanya ke mereka, lu terus ngapain selama setahun 2 tahun? Tidur, tukang cilok aja di samping rumah saya atau dekat sekolahan sini, itu omsetnya sehari 15.000, sebulan 15 juta. Lah situ 2 tahun belajar di online, rajin ikut materi, bla 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 bla, tapi omset punya 10 juta. Salah satu kesalahannya adalah ya tadi, jadi kutu loncat kemana-mana ikut, kemana-mana ikut, dan dia nggak tahu di mana dia akan kembali menjadi ahli. Oke, cukup. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. keluar langsung ya. Saya Siap, izin Kang. keluar Makasih langsung. banyak, Kang, atas materi malam ini ya. Oke, teman-teman. Alhamdulillah materi hari malam ini cukup daging banget ya. Oke, teman-teman. Selalu ingat 5M yang tadi disebutkan oleh Kang Yacit ya, teman-teman. Jangan hanya disimak atau didengarkan atau dicatat saja, tapi langsung dipraktekkan supaya mendaging juga diri kita. Jangan sampai lupa ya, teman-teman. Oke, teman-teman.
Ini bab kita yang bab ke-10 ya. Kita lanjut lagi di hari Selasa nanti malam Rabu. Itu bab yang ke-11 ya. Itu materi terakhir kita tentang tema besarnya itu 5 langkah membangun reseller ya. Setelah itu masih ada materi lagi nggak? Selalu dong, pasti ada, tidak pernah nggak ada materi ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, kita akan terus lagi, komunitas ini masih berjalan, masih ada, masih terbangun, pasti akan selalu ada materi kok. Oke teman-teman, cukup sekian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.